Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan proses pembentukan fraksi-fraksi minyak bumi, teknik pemisahan, serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari penguraian senyawa-senyawa organik dari jasad mikroorganisme jutaan tahun yang lalu di dasar laut atau di darat. Sisa-sisa tumbuhan dan hewan tersebut tertimbun oleh endapan pasir, lumpur, dan zat-zat lain selama jutaan tahun dan mendapat tekanan serta panas bumi secara alami. Bersama dengan proses tersebut, bakteri pengurai merombak senyawa-senyawa kompleks dalam jasad organik menjadi senyawa-senyawa hidrokarbon. Proses penguraian ini berlangsung sangat lambat, sehingga untuk membentuk minyak bumi dibutuhkan waktu yang sangat lama. Itulah sebabnya minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga dibutuhkan kebijaksanaan dalam eksplorasi dan pemakaiannya. Yang kedua adalah teknik pemisahan minyak bumi. Teknik pemisahan ini terdapat 6 tahapan. Yang pertama, proses destilasi. Yang kedua, proses cracking. Yang ketiga, proses reforming. Keempat, proses polimerasi dan alkilasi. Kelima, proses treating. Dan keenam, proses blending. Yang pertama, proses destilasi. Destilasi merupakan proses pemisahan fraksi-fraksi yang terdapat di minyak bumi, di mana pemisahan fraksi tersebut berdasarkan pada perbedaan titik didih. Setelah itu, hasil dari fraksi-fraksi tersebut nantinya akan dipisahkan, di mana fraksi yang memiliki titik didih terendah akan menempati bagian atas tabung, sedangkan fraksi yang memiliki titik didih tinggi akan menempati bagian dasar tabung. Tahap kedua, proses cracking. Cracking merupakan proses pengolahan minyak bumi yang memiliki tujuan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang memiliki ukuran lebih kecil. Proses cracking ini biasa disebut juga dengan proses refinery. 3. Proses reforming. Reforming merupakan proses mengubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya akan lebih baik. Proses reforming ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode katalis atau proses pemanasan. Karena proses reforming ini bertujuan untuk mengubah struktur pada molekul fraksi, maka proses ini dapat disebut juga dengan proses isomerasi. 4. Proses polimerasi dan alkilasi. Setelah adanya perbaikan atau perubahan struktur molekul fraksi, dilanjutkan dengan proses alkilasi, yaitu proses penambahan jumlah atom pada suatu fraksi sehingga molekul fraksi tersebut menjadi lebih panjang dan bercabang. Sedangkan proses polimerasi yaitu proses penggabungan antara molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar dalam sebuah fraksi sehingga mutu dan produk akhir menjadi meningkat. 5. Proses treating. Treating merupakan proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan. Inti dari proses ini adalah mengeliminasi bahan-bahan yang tidak memberikan mutu dalam proses pengolahan minyak mentah ini, sehingga hasil akhirnya nanti mutunya akan bertambah. Yang terakhir, proses blending. Blending merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aktif ke dalam fraksi minyak bumi. Salah satu bahan aktif yang digunakan adalah TEL atau tetraethylate. TEL ini merupakan bahan aditif yang digunakan untuk menaikkan bilangan okta bensin. Setelah melakukan proses ini, maka hasil dari pengolahan minyak bumi mutunya menjadi lebih baik dan menjadi bahan yang siap pakai. Oke, yang ketiga adalah jenis-jenis fraksi minyak bumi dan kegunaannya bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bensin. Bensin atau gasolin merupakan campuran dari senyawa hidrokarbon dengan atom C5-C10 yang dihasilkan dari proses pemanasan minyak bumi di antara suhu 40 hingga 180 derajat Celcius. Fraksi ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar motor, mobil, dan kendaraan bermotor lainnya. Yang kedua, nafta. Nafta atau ligrolin merupakan campuran senyawa hidrokarbon dengan atom C6-C10 yang dihasilkan dari proses pemanasan minyak bumi di antara suhu 70 hingga 180 derajat Celcius. Fraksi ini dimanfaatkan sebagai sintetis senyawa organik seperti cat, plastik, kosmetik, karet sintetis, deterjen, obat, dan bahan pakaian. Ketiga, kerosin. Kerosin merupakan campuran senyawa hidrokarbon dengan atom C11-C14 yang dihasilkan dari proses pemanasan minyak bumi di antara suhu 180 hingga 250 derajat.
Inilah salah satu komponen minyak mentah yang banyak dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kerosin ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar pesawat, bahan bakar kompor, dan insektisida. Keempat, minyak solar dan diesel. Minyak solar dan diesel merupakan campuran senyawa hidrokarbon dengan atom C15 sampai C17 yang dihasilkan dari proses pemanasan minyak bumi di atas suhu 250 hingga 300 derajat Celcius. Fraksi ini baik digunakan sebagai bahan bakar industri dan mesin diesel. Kelima, minyak pelumas. Minyak pelumas merupakan campuran senyawa hidrokarbon dengan atom C18 hingga C20 yang dihasilkan dari proses pemanasan minyak bumi di antara suhu 300 hingga 350 derajat Celcius. Minyak pelumas ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan pelumas pada mesin untuk melindungi komponen logam dari gesekan. 6. Lilin. Lilin merupakan campuran senyawa hidrokarbon dengan atom berjumlah lebih dari 20 yang dihasilkan dari proses pemanasan dalam pengolahan minyak bumi di atas suhu 350 derajat Celcius. Fraksi ini banyak dimanfaatkan sebagai korek api, lilin batik, semen sepatu, dan kertas pembungkus yang memiliki lapisan lilin sehingga tidak lengket pada makanan. 7. Minyak bakar. Minyak bakar merupakan campuran senyawa hidrokarbon dengan jumlah atom lebih dari 20 yang dihasilkan dari proses pemanasan minyak bumi di atas 350 derajat Celcius. Minyak bakar ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar kapal, industri pemanas, dan pembangkit listrik. Dan terakhir, bitumen. Bitumen adalah salah satu hasil proses destilasi minyak bumi yang merupakan campuran senyawa hidrokarbon dengan jumlah atom lebih dari 40 yang dihasilkan dari proses pemanasan minyak bumi di atas suhu 350 derajat Celcius. Fraksi ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan aspal, isolasi listrik, dan bahan pengedap suara di lantai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.